Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Afidatul Nur Aziza, dan juga teman saya, Iva Lutfiani Niamillah. Kami akan menjelaskan tentang kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Nah, kepala sekolah memainkan peran kunci dalam kinerja fakultas dan pengembangan sekolah. Oleh karena itu, ia harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk membimbing para guru, tenaga administrasi, dan juga pegawai sekolah yang lain. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala organisasi di sekolah, kepala sekolah harus memenuhi berbagai persyaratan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekolah tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya dukungan kepala sekolah. Selain perencanaan, pimpinan sekolah membuat struktur organisasi sekolah yang baik dengan tujuan memberi tugas kepada masing-masing anggota sekolah. Nah, dari penjelasan tersebut, marilah kita bahas tuntas tentang kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Nah, untuk poin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Iva Lutfiani. Baik, untuk poin yang pertama yaitu mengenai standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Nah, kepala sekolah sendiri itu guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan, kepala sekolah ialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Nah, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang kompleks dan unik, pemerintah telah menetapkan sejumlah kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi kepala sekolah. Nah, kualifikasi kepala sekolah itu dibedakan menjadi dua, yaitu kualifikasi secara umum dan kualifikasi secara khusus. Nah, yang pertama yaitu kualifikasi secara umum. Ini mencakup dari beberapa hal. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma kependidikan atau non-kependidikan pada keperguruan terakreditasi. Dan yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah setinggi-tingginya berusia 56 tahun. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali taman kanak-kanak. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Nah, yang keempat yaitu memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Nah, yang kedua yaitu kualifikasi secara khusus. Kepala sekolah ditentukan sesuai dengan jenjang sekolah yang dipimpinnya, yaitu dari TK, SMP, dan SMA. Nah, yang pertama yaitu berstatus sebagai guru yang mengajar pada lembaga dan jenjang sekolah tersebut. Dan yang kedua memiliki sertifikat pendidik. Dan yang ketiga memiliki sertifikat kepala sekolah berdasarkan jenjang sekolah yang dipimpinnya, yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kualifikasi tersebut, kepala sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pekerjaannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi keberhasilan sekolahnya. Nah, adapun seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam memimpin sekolah secara keseluruhan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kompetensi kepala sekolah harus ditunjukkan dalam aktivitas kesehariannya, yaitu meliputi kompetensi kepribadian seperti akhlak mulia, sikap terbuka, mampu mengendalikan diri, dan memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin pendidikan. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala sekolah, seperti menyusun perencanaan, pengembangan organisasi sekolah, mengelola sumber daya sekolah, dan sebagainya.
Dan yang ketiga, kompetensi kewirausahaan, yaitu kemampuan menciptakan inovasi dan memiliki motivasi kuat untuk sukses dalam kepemimpinannya, serta naluri kewirausahaan dalam mengolah sumber belajar. Dan yang keempat, kompetensi supervisi, yaitu kemampuan melakukan bimbingan kepada guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam rangka meningkatkan profesional guru. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi terkait dan masyarakat untuk kemajuan sekolah. Nah, untuk poin yang kedua yaitu kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Nah, kepala sekolah sebagai administrator pendidikan penanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan pengajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai, dan mampu melaksanakan fungsi sebagai administrator pendidikan. Nah, kemampuan-kemampuan kepala sekolah terkait sebagai administrator dapat dijabarkan dalam tugas-tugas operasionalnya, yaitu yang pertama, kemampuan kurikulum. Kemampuan ini harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi, bimbingan konseling, administrasi kegiatan praktikum, dan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu kemampuan mengelola administrasi peserta didik. Kemampuan ini harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi peserta didik, penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan ekstrakurikuler, dan penyusunan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua dan peserta didik. Kemudian kemampuan mengelola administrasi personalia. Kemampuan ini harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga guru serta pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga kependidikan serta pustakawan, pegawai tata usaha, penjaga sekolah, dan teknisi. Kemudian kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana. Kemampuan ini harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi gedung dan ruangan, kelengkapan data administrasi alat kantor, kelengkapan data administrasi buku atau bahan pustaka, kelengkapan data administrasi alat laboratorium, serta pengembangan kelengkapan data administrasi alat bengkel. Kemudian kemampuan mengelola administrasi kearsipan. Kemampuan ini harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi surat masuk, surat keluar, dan data administrasi surat keputusan, surat edaran. Nah, dan yang terakhir yaitu kemampuan pengelola administrasi keuangan. Ini diwujudkan dalam pengembangan administrasi keuangan rutin, pengembangan administrasi keuangan yang bersumber dari masyarakat dan orang tua peserta didik, dan juga dari pemerintah seperti dana bantuan operasional sekolah, pengembangan proposal bantuan operasional sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan membahas poin tentang jenis-jenis kegiatan kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Nah, adapun kegiatan yang pertama yaitu membuat perencanaan. Perencanaan atau perancangan harus dimiliki oleh setiap lembaga atau organisasi. Nah, perencanaan tersebut bisa berupa program pelajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan juga perlengkapan. Nah, yang kedua, menyusun organisasi sekolah. Sebagai administrator, kepala sekolah harusnya menyusun organisasi yang dipimpin oleh guru-guru tersendiri. Strukturnya berupa kepala sekolah, wakakurikulum, wakakesiswaan, wakasarana dan prasarana, wakahumas, bendahara, wali kelas, dan juga tata usaha. Dan kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pengelolaan kepegawaian, yaitu dapat
membagikan tugas guru atau mengusulkan kenaikan gaji, lalu membuat DP3. Apa itu DP3? DP3 adalah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Nah, kegiatan yang keempat yaitu bertindak dengan koordinator dan pengarah. Pengkoordinasian yang baik akan memungkinkan seluruh personil dapat bekerja sama saling membantu pada satu tujuan administrasi yang telah ditetapkan. Kegiatan yang kelima yakni pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Upaya mendapatkan bantuan berupa dukungan maupun dana oleh kepala sekolah kepada lingkungan sekitar dan juga kepada wali murid. Pembahasan selanjutnya yakni pengembangan kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Yang pertama, kompetensi kepribadian, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki kebijakan diri secara konsisten, mampu mengambil inisiatif, dan juga berani melakukan inovasi. Karena kompetensi kepribadian ini sangat mempengaruhi kepala sekolah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, karena berasal dari dirinya sendiri. Yang kedua yakni kompetensi manajerial, yaitu mengambil keputusan dengan bijak untuk kemajuan administrasi sekolah. Nah, pengembangan kompetensi kewirausahaan, yaitu mengembangkan kemampuan dalam kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Dan yang keempat, kompetensi supervisi, yaitu kegiatan teknis supervisi kelompok yang mana diberi materi lalu dikaji bersama oleh kepala sekolah dan juga guru-guru yang lain. Nah, dari situ kepala sekolah dapat mengembangkan kemampuan supervisinya dengan baik dengan berdiskusi dengan teman yang lain. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial, pengenalan emosi dasar berupa kegiatan lokakarya agar kepala sekolah dan para guru dapat mengendalikan emosinya dengan baik agar dapat bersosialisasi dengan murid dan juga masyarakat baik di lingkungan